Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang setia dan mendengarkan Menara Doa Online ini semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Dan saya percaya berkat melimpah atas Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Menara Doa Online ini. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan doa kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami datang dengan segenap kerinduan. Kami menghadap tatamu yang kudus ya Bapa. Kiranya saat ini juga ya Tuhan Yesus, Engkau berkenan ya Bapa untuk hadir di setiap pujian kami ya Bapa. Ya Allah kami, Engkau sungguh baik, Engkau sudah baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau melanjutkan kasih setiamu di dalam hidup kami ya Bapa. Kemurahan demi kemurahan-Mu ya Bapa, Engkau lanjutkan di dalam setiap langkah kami ya Tuhan Yesus. Ya Allah kami mau ya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, kami mohon kepada Engkau curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Penuhi kami ya Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami Yesus Kristus untuk Engkau mencurahkan Roh-Mu. Karena di dalam Roh-Mu, hanya Roh-Mu yang mampu memberi kami kuasa ya Bapa. Ya Bapa, urapi kami satu persatu. Urapi kami ya Tuhan Yesus. Di saat kami menyembah Engkau. Dan biarlah firman-Mu ya Bapa menerangi hati, pikiran kami dan hidup kami Yesus. Ini saatnya ya Bapa, kami akan naikkan pujian syukur kepada Engkau. Dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kuasa-Mu memenuhi kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sama-sama dari awal dengan sedang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
kuasa Allah Maha Tinggi. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita sembah Dia dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Sama-sama katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Ku mengasihi ya Bapa. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari angkat suara kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kami sungguh-sungguh buka hati kami Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita naikkan doa kita. Oh Yesus, sungguh ya Bapa, di tempat ini di mana kami berjumpa dengan Engkau ya Bapa, kami ingin lebih lagi Yesus. Engkau pakai hidup kami, Engkau curahkan Roh-Mu. Ini saatnya ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami. Engkau lawat ya Bapa, penuhi Yesus. Berilah kuasa-Mu pada setiap kami. Mari kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka, oh mari jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari semuanya lebih dalam lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka, oh Yesus, Yesus, jamahlah kami, penuhi Yesus dengan kuasa Allah Maha. Mari semuanya lebih dalam lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh jamah, ku buka menyembah-Mu Yesus. Mari jamah, lama-lama jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi minta kepada Tuhan Yesus, ku buka hati untuk Roh-Mu Yesus. Kami buka hati kami, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Tidak lapang semuanya Engkau jamah ya Bapa. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan, penuhi. Engkau beri kuasa-Mu Yesus dengan kuasa Allah Maha. Mari semuanya katakan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Alama sekali lagi minta Tuhan Yesus jamah jamalah Kau Yesus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha terkecuali di tempat ini, tidak terkecuali di mana saja, di rumah-rumah, di kantor, dan di mana saja Yesus. Semuanya merasakan lawatan-Mu, semua merasakan jamahan-Mu ya Bapa. Semuanya terima yang baik daripada Engkau ya Bapa. Semuanya dibebaskan, semuanya dilepaskan ya Bapa. Yang sakit di dalam hadirat-Mu ya Tuhan disembuhkan. Yang berbeban berat saat ini menerima kelegaan ya Tuhan. Kami menyembah Kau di dalam roh dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menaikkan syukur kami buat kebaikan-Mu Yesus. Kami datang tidak dengan tangan yang hampa ya Bapa. Kami datang membawa korban syukur kami kepada Engkau. Oh Tuhan, kami datang membawa sembah kami. Kami naikkan bagi Yesus Tuhan kami. Terkecuali ya Bapa, Engkau jamah kami. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Yesus. Kami rasakan surga-Mu di tempat ini. Kami rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera surga penuhi tempat ini Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Oh, penuhi setiap hati dan pikiran kami. Kami menyembah Engkau ya Allah kami. Kami menyembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. Syukur kami, Roh-Mu bekerja, kuasa-Mu penuhi kami semua ya Bapa. Oh, rapi kami satu persatu Yesus. Oh, semuanya, haleluya. Hura
Kami rasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami rasakan Engkau bertata di setiap pujian kami. Oh, sungguh kami tahu Engkau mengasihi kami, Yesus, lebih lagi. Saat ku menyembah-Mu, sembah, Roh-Mu bekerja. Lama-lama saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Lebih sama-sama dari awal dengan segenap hati katakan, saat ku menyembah-Mu, katakan, Roh-Mu bekerja. Angkat suara kita katakan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari sembah Dia, katakan, ku angkat hatiku, Yesus, hanya Kau yang kami pandang. Kekudusan-Mu saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, sama-sama katakan, ku pandang kekudusan-Mu saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih dalam lagi, sama-sama dari awal, angkat suara kita katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Sama-sama katakan, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. Mari angkat suara kita sembah Dia. Ku pandang kekudusan-Mu. Sama-sama katakan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, sama-sama katakan, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari semuanya lebih dahsyat lagi, angkat sembah kita. Ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang Yesus, kami rasakan Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Kami mau bersama Engkau selamanya ya Tuhan. Mari semuanya lebih sungguh-sungguh, ku angkat hatiku, sama-sama katakan, ku pandang
merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, oh haleluya, memandang kekudusan-Mu. Sang kami Yesus, sang ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami nyanyikan sorak kemenangan di dalam Yesus Kristus, sebab kuasa-Mu telah tercurah bagi kami ya Bapa. Bukan kuatan gagah kami, namun oleh Roh-Mu kami mendapatkan kemenangan. Mari semuanya katakan glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Mari sembah Dia, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Katakan glory, 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 hallelujah. Kami sorak kemenangan, glory, glory, hallelujah. Oh glory, 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 hallelujah, hallelujah, puji. Mari umat Tuhan, hamba-hambanya yang dipakai olehnya lebih dahsyat. Glory, glory, hallelujah, glory, 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 hallelujah. Mari sorakan glory, 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 hallelujah, hallelujah, puji. Mari sekali lagi sorakan glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, 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 hallelujah, hallelujah, puji. Lebih dahsyat lagi, kita sama sorak kemenangan. Glory, hallelujah, glory, 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 hallelujah. Sorakan glory, 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 hallelujah, hallelujah. Sekali lagi sorakan glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Ini saatnya ya Tuhan, kami akan naikkan syafaat kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Bapa dan mendengarkan setiap doa umat. Diberkatilah Engkau ya Yesus lewat pujian penyembahan kami hari ini. Di dalam ruangan menara doa ini begitu kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu yang menjamah setiap hati kami yang rindu hari ini.
Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Tuhan memberikan kami sampai dengan saat ini kehidupan, napas, tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Bapa. Bersama-sama dengan hamba-hambamu di ruangan ini. Bersama-sama juga dengan umat-umatmu yang mengikuti tayangan Menara Doa malam hari ini Tuhan. Kami mau bawa dengan segenap hati kami, segala pengharapan kami, segala pergumulan doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau bekerja saat ini juga untuk menjamah setiap kami, juga dengan umat-umat-Mu yang mengikuti tayangan Menara malam hari ini Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk saudara kami Tuhan Yesus, Rivel Sapeti Bapa, yang berdoa untuk kesembuhan mujizat daripada Felicia yang mengalami sakit di kakinya Tuhan. Kami minta uluran tangan-Mu untuk saudara kami Felicia Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini juga. Sembuhkan, pulihkan kaki daripada Felicia Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengangkat juga doa kami untuk saudara kami Ernawati Kadir Bapa yang berdoa untuk Fani dan Stephen Tuhan, untuk pekerjaan daripada kedua anak-Mu ini, usaha mereka. Tuhan kami berdoa, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk usaha daripada anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus usahanya berhasil, lancar di dalam nama Yesus. Biarlah usaha ini juga untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit autoimun Tuhan. Kami berdoa, ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Bapa jamah anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu menerima kesembuhan, pemulihan yang sempurna daripada Tuhan. Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin Tuhan penyakit-penyakit mereka yang belum dinaikkan lewat live chat malam hari ini. Tuhan kami mengangkat tangan kami untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu, penyakit Tuhan Yesus. Biarlah ulurkan tangan-Mu. Tuhan beri Tuhan kesembuhan, Tuhan beri kebebasan, Tuhan beri kelepaskan Tuhan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan lewat firman-Mu yang sebentar kami dengar Tuhan, lebih lagi Engkau bekerja, lebih lagi Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Kami percaya di masa-masa krisis kami Tuhan akan menjadi masa-masa yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian kami berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah
kasih untuk hadirat-Mu. Makasih Tuhan, dalam hadirat-Mu kami tahu ada kuasa-Mu, ada dinamis. Ya Tuhan, kekuatan untuk melakukan mujizat, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan untuk bisa memiliki ya Tuhan, karakter ya Tuhan, moral yang unggul. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Engkau yang janji Tuhan, kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kami ya Tuhan. Dan Engkau sedang ya Tuhan menjelajah ke seluruh bumi ini. Ya Tuhan, untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadamu. Kau akan memberikan kekuatan kepada mereka. Dinamis itu kuasa itu ya Tuhan. Kami butuh ya Bapa kekuatan darimu ya Tuhan. Kuasamu ya Tuhan. Otoritasmu, dinamis itu. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hambamu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar saudara bagaimana hidup dalam kuasa dan otoritas ilahi. Saudara, dari perjanjian lama ya sampai perjanjian baru, satu kerinduan Tuhan adalah Dia ingin memberikan kita kekuatan atau kuasa atau otoritasnya. Saudara, ya di perjanjian lama dikatakan mata Tuhan tuh menjelajah ke seluruh bumi untuk memberikan kekuatan, dia bilang itu, kuasanya, otoritasnya kepada setiap orang yang bersungguh hati, ya kan, mencari Tuhan. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, saudara tahu, ya kan, ada satu pesan amanat agung, ya kan, yang ditulis oleh tabib Lukas, dokter Lukas, di dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menerima menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Kata daripada kuasa ini, saudara, adalah di dalam bahasa Yunani dipakai dinamis, ya, kekuatan untuk memperoleh mujizat, kekuatan untuk memperoleh kekayaan, kekuatan juga untuk bisa memiliki karakter yang unggul, karakter moral yang unggul. Nah, hari ini saudara, kita akan belajar ya kan bagaimana hidup dalam kuasa dan otoritas ilahi. Kita belajar di Tuhan Yesus. Ya, di dalam kehidupan Yesus, saudara, dalam pengajarannya, dalam perkataannya dikenal sebagai seorang yang memiliki wibawa atau otoritas dan kuasa. Ya kan? Ada 4 hal yang membuat Tuhan Yesus hidup dalam kuasa dan otoritas ilahi. Ini kita akan belajar 4 hal ini, saudara. Pelan-pelan saya berdoa di masa-masa sekarang kita butuh kuasa Tuhan. Katakan amin. Kita butuh otoritas ya dari Tuhan. Apalagi di masa-masa ya kan, saya bahas ya beberapa kemarin dalam ibadah raya kemarin itu tentang bagaimana ya kan kita bisa mengizinkan Tuhan mengubah masa-masa krisis yang panjang dalam hidup kita. Itu bisa menjadi masa-masa yang terbaik dalam hidup kita. Saya berikan contoh tentang seorang yang bernama Yusuf. Ya saudara, bagaimana Yusuf bisa membuat masa-masa krisis yang panjang dalam hidup dia. Saudara, krisisnya Yusuf adalah ketika dia menjadi seorang budak, saudara, di Mesir, dijual. Itu masa krisis yang panjang. Bagaimana Yusuf bisa mengubah itu? Izinkan Tuhan mengubahnya menjadi masa-masa yang terbaik. Alkitab katakan karena Yusuf disertai Tuhan, maka Tuhan membuat berhasil segala pekerjaan Yusuf. Katakan amin, saudara. Sebagai seorang budak, ini masa yang terbaik, saudaraku. Ya, lalu bukan cuman Yusuf tahu Yusuf disertai oleh Tuhan, tetapi Tuhannya pun bisa melihat dan mengerti bahwa Yusuf ini disertai Tuhan. Makanya Tuhannya memberikan semua, saudara, segala kuasa, diberikan kuasa untuk mengelola seluruh kekayaannya, seluruh daripada harta miliknya dalam rumahnya. Nah, hari ini saudara Kristus, saya ingin saudara kita akan belajar, ya kan, kalau kita hidup dalam kuasa dan otoritas ilahi, ya, saya percaya apapun musim yang sedang kita lalui, itu akan menjadi musim yang Tuhan bisa ubah menjadi musim yang terbaik buat hidup kita. Katakan amin. Nah,
kita akan belajar di sini. Yang pertama adalah yang saya pelajari adalah bagaimana Yesus bisa hidup dalam kuasa dan otoritas. Pertama, Tuhan Yesus memiliki keintiman dengan Bapaknya. Dia punya keintiman dengan Bapaknya. Ya, keintiman ini adalah awal dimulainya semua pelayanan yang penuh dengan kuasa. Ya, kalau saudara mau jadi seorang pelayan, ya pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Ya kan, kita bisa jadi hamba Tuhan ya di rumah kita, di gereja, dimanapun tuh jadi berkat buat orang lain. Itu enggak bisa, tidak harus diawali dengan keintiman dengan Tuhan. Kita lihat, ya kan, gimana kita bisa tahu Yesus itu intim dengan Bapaknya. Kita lihat saudara dalam Yohanes 12 ayat 49. 49 saja kita akan baca. Yohanes 12 ayat 49 saja. Ya, tidak usah yang 50 ya. Kita baca sama-sama supaya ada fokus dan konsentrasi. Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yang menyebabkan perkataan Yesus, khotbah Yesus, saudara, itu penuh dengan otoritas, ya, dan kuasa adalah Yesus itu punya keintiman dengan Bapa. Nah, saya ingin beritahu saudaraku, ya kan, salah satu tanda seseorang yang intim dengan Tuhan adalah, saudara, yang kita lihat dari perkataannya. Perkataannya itu adalah perkataan yang bukan dari diri dia sendiri. Perkataan yang bukan tentang dirinya sendiri. Tetapi perkataannya adalah perkataan yang mengandung firman tentang Tuhan. Firman Tuhan. Saudara Kristus, ya kan? Jadi keintiman ini sudah selalu berdampak, ya, mengubah hati kita. Keintiman kita dengan Tuhan, dia itu akan mengubah hati kita. Semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Nah, keintiman karena hati kita ini diubah, pasti perkataan kita akan berubah. Jadi keintiman seseorang bukan dilihat berapa banyak jam doa dia. Ya, berapa banyak dia nyanyi, bukan itu. Hasil dari doa, pujian, penyembahan. Hasil daripada dia berada dalam hadirat Tuhan adalah hatinya diubahkan. Sehingga perkataannya berubah. Katakan amin. Sehingga Yesus berkata, aku berkata-kata, ya kan, bukan dari diriku sendiri. Saudaraku, itu hasil pada doa. Orang yang berdoa adalah selalu orang yang meminta, Tuhan, apa yang harus aku katakan? Tuhan, apa yang harus saya buat? Tuhan tunjukin, ya kan, tunjukin buat saya. Berikan belas kasihan, keintiman seseorang. Ya kan, ada seorang yang begitu bergantung total kepada Tuhannya. Katakan amin. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 29, Paulus itu jelaskan kepada kita. Saudara, ini tentang seorang yang intim dengan Tuhan. Kita baca sama-sama ayatnya. Efesus 4 29, 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Seorang yang memiliki keintiman, ya, memiliki perkataan yang baik, ya, sehingga orang yang mendengar perkataannya beroleh kasih karunia. Saudara, nah ini penting karena apa? Semakin kita dekat sama Tuhan, saudaraku, semakin dibersihkannya hati dan pikiran kita. Ya kan, semakin bersihnya perkataan kita jadinya. Saudara, ini kata kuncinya. Makanya saya ingin dorong saudara semuanya bahwa setiap kali, tiap hari kita datang sama Tuhan. Ya, saat teduh, ibadah, atau kita dengar sabda firman Tuhan. Pasti ada doa pujian penyembahannya. Pakai itu saudaraku. Untuk bangun keintiman yang akan menghasilkan kita dapatkan perkataan Tuhan. Perkataan firman Tuhan. Supaya kita berbicara sama orang. Siapapun yang mendengarkan. Ya kan saudara. Mereka beroleh kasih karunia. Diberkati istilahnya sekarang. Kasih karunia itu berkasih bisa dapatkan keselamatan. Ya kan, mujizat, berkat dan lain sebagainya yang berasal dari Tuhan. Katakan amin. Saudara mau hidup dalam kuasa dan otoritas?
intim sama Tuhan. Ya, hasil keintiman adalah hati kita diubah, perkataan kita diubahkan, dan orang yang mendengar mendapatkan berkat, dikuatkan dan lain sebagainya. Kita lihat dari Yesus ini, saudaraku ya. Nah, yang kedua, saudara, ya, bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kuasa dan otoritas. Nah, Yesus tuh memiliki keyakinan iman yang teguh tentang apa yang dia katakan dan lakukan. Itu yang bikin ada. Jadi apa yang dia mau ucapkan, dia mau katakan, dia tuh mengerti, dia tahu apa yang dia katakan. Saudara, dan dia yakin, ya kan saudara, dengan apa yang dia katakan. Karena gini saudara, tingkat keyakinan kita akan pesan yang kita mau sampaikan, itu akan menentukan tingkat otoritas dan urapan dari perkataan atau khotbah kita. Kalau saudara yang mau berkhotbah, saudara yang mau menyampaikan pesan atau nasihat, itu bisa kuat sekali, ya kan? Setelah saudara mengerti pesan ini, saudara memang mengerti dan memang saudara sudah jalani, hidupi, dan saudara sudah dapatkan manfaatnya itu apa dari perkataan itu. Saya yakin kuasanya itu akan bekerja. Nah, saya akan berikan contoh saudara, lihat daripada contoh Yesus nih. Dari keintimannya, dari satu imannya kepada Bapa, keyakinannya kepada Bapa. Sehingga apapun yang Bapa katakan kepadanya, ya kan, apapun yang Bapa perintahkan untuk diucapkan, itu Yesus tuh dengan penuh keyakinan dia ucapkan. Saudara, dampaknya apa? Semua orang yang mendengar perkataan Tuhan begitu takjub. Saudara lihat, kita baca Lukas 4 ayat 31 sampai 32, lalu melompat 36 dan 37. Ya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Ayat 32, mereka takjub mendengar pengajarannya. Sebab apa? Perkataannya penuh kuasa. Perkataan penuh kuasa. Kenapa perkataan penuh kuasa? Karena semua perkataannya berasal dari siapa? Bukan dari dirinya, tapi dari Bapa. Terus kita lihat lagi ayat 36, saudara, orang lain, orang banyak nih melihat, takjub. Dan semua orang apa? Takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa atau otoritas dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dan tersiarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saya berdoa saudaraku, ya kita sebagai hamba Tuhan, ya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan pesan firman Tuhan, para pemimpin-pemimpin gereja, khususnya saudaraku, ya kan, kita mau belajar dari Tuhan Yesus ini. Biarlah perkataan kita, perkataan penuh dengan kuasa dan otoritas. Wibawa itu otoritas, ya kan, kuasa ya kuasa. Ya kan, saudaraku, ya kan? Sehingga dampaknya apa? Saudaraku, maka saya percaya ada penuaian jiwa. Ya kan, akan tersiar berita tentang dia kemana-mana. Katakan amin. Ini penting. Harus yakinkan, percaya. Pak, saya bukan pendeta, saya bukan pengkhotbah, tetapi ibu bisa menjadi saksi Tuhan. Ibu bisa menyaksikan tentang kuasa daripada Tuhan Yesus. Kasih daripada Tuhan Yesus. Perhatikan, kalau ibu dan bapak hidup dalam otoritas, dalam kuasa, ya, dengan cara bangun keintiman, perkataan kita akan didengarkan. Karena perkataan kita bukan berasal dari diri kita. Maunya dia kita. Maksudnya gini, ada banyak. Kenapa kok kata-kata kita gak ada kuasanya? Karena kita ngomong tuh pertama mungkin gak benar. Kita lebih-lebihkan atau kita kurang-kurangin. Alias dusta. Itu gak ada kuasanya. Kok gak ada kuasa Tuhan maksud saya ya. Yang kedua, kenapa kok kata-kata kita gak ada kuasa atau hidup kita gak ada kuasanya? Selain mungkin karena dusta. Yang kedua, ini berasal motivasi kita. Motivasinya untuk untuk populer, untuk dipuji, untuk pokoknya untuk dikasihanin, minta belas kasihan manusia, supaya orang bisa kasihan lalu memberi sesuatu. Motif-motifnya ini tidak murni. Ini yang menyebabkan tidak ada
Tidak ada kuasanya. Oke, kita memang dalam kesusahan, dalam kebutuhan. Tetapi saudaraku, kita harus belajar pegang dasar firman. Ya kan? Bergantung kepada Tuhan. Katakan amin, bukan bergantung kepada manusia. Kalau kita hidupnya bergantung pada manusia, kita akan kondisikan orang-orang lewat perkataan kita. Supaya orang memberi kepada kita. Saudara bisa mengerti ini. Nah ini yang membuat orang jadi kok nggak ada power di situ. Saya berdoa kita bisa nangkep ini. Tuhan, saudaraku dia punya kuasa dalam perkataannya. Ya, yang ketiga, saudara, ya kan di sini kembali Tuhan Yesus memiliki hati yang murni. Maksudnya motivasinya tuh benar dalam setiap perkataan yang diucap oleh Yesus. Saudara, motivasinya tuh tidak ada maksud-maksud jahat untuk memanipulasi orang lain demi kepentingannya. Yesus tidak pernah buat itu. Itu yang membuat dia punya otoritas dan kuasa. Katakan amin. Tapi dia punya motivasi atau hati nurani yang murni. Hatinya suci atau murni. Dan juga penuh dengan kasih atau belas kasihan. Coba kita lihat ada satu khotbah Yesus. Saya percaya kalau setiap perkataan Yesus ya. Kalau dia berkhotbah. Dan itulah yang dia hidupi. Saudara percaya gak? Katakan amin. Kalau dia bisa berkata begini. Dia khotbah. Ya, Matius 5 ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Ketika Yesus berkhotbah, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Itu pasti Yesus hidupnya berusaha. Dia punya hati suci. Dia hidupi itu khotbah dia. Saudara, apa maksudnya hati yang suci? Hati yang suci itu sebenarnya hati yang apa saudara? Hati yang murni. Bukan karena kita suci. Itu hasil daripada apa? Keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Keintiman kita dengan Tuhan. Sumber kehidupan yang membuat hati kita jadi suci. Seperti saudara semakin dekat dengan sumber mata air. Saudara pasti dapatkan air yang lebih murni. Ketimbang saudara jauh dari sumber mata air. Katakan amin saudara. Saudara hanya dapat airnya yang tidak ya bersih. Cuman bersih tapi belum tuh murni. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Nah, kenapa kok penting punya hati yang suci? Di sini katakan mereka akan melihat Tuhan. Apa arti kata melihat Tuhan? Mudah masuk hadirat sebenarnya. Dalam arti yang lain tuh katakan dalam komentari Alkitab dikatakan bahwa melihat Tuhan itu mengalami kehadiran Tuhan. Ya, orang percaya yang suci hatinya atau murni hatinya, itu dia mudah masuk merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Itu seperti Yusuf. Yusuf itu murni hatinya. Makanya Allah Tuhan menyertai Yusuf. Ya, jadi orang-orang yang suci hatinya, mereka tuh mengerti tujuan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tuh mau apa ini? Apa yang harus saya kerjakan? Ya, saudaraku. Mereka orang suci hatinya, mereka tuh bisa hidup dalam damai sejahtera. Ya. Kenapa mereka hidup dalam suci hatinya? Bisa ini. Karena mereka mengerti. Mereka hidup dalam apa? Pengampunan Allah. Dia tahu dosanya sudah diampuni. Dia percaya akan dosanya sudah diampuni. Dia percaya akan pengampunan Tuhan. Katakan amin. Ada banyak orang kenapa tidak bisa mengampuni orang lain. Karena dia belum percaya akan pengampunan Allah atas hidup dia. Ini paling penting. Kenapa kita menyimpan salah orang? Karena kita masih menyimpan rasa atau hidup dalam rasa bersalah. Ini paling penting. Saudara hidup gak suci hati, gak tahu apa yang harus dibuat. Jadi kalau saudara mau hidup dalam otoritas dan kuasa Allah, kita harus belajar, ya kan? Intim yang menghasilkan apa, saudara? Kesucian hati. Ya, jadi segala sesuatu yang diajarkan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu keluar dari hati yang apa? Suci. Hati yang penuh dengan kasih. Sehingga semua orang yang mendengar perkataannya, hidupnya jadi benar, hidupnya semakin baik, beroleh kasih
karunia. Ini saya kasih contoh. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Kadang-kadang kita perlu ya mendengar khotbah tentang Yesus. Ini Injil, saudaraku. Kalau kita khotbahkan tentang Yesus, gimana hidup Yesus, bagaimana karya Yesus, saya percaya yang keluar itu adalah apa? Kasih karunia. Katakan amin, saudara. Ada kasih yang mengalir, ada hadirat yang mengalir, saudara. Ketika kita bicara tentang Yesus, darah Yesus, kasih Yesus, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hidup kita. Nah ini deh, saudara. Nah kita lihat dalam Matius 9 ayat 35 sampai 36. 1, 2, 3 kita baca. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala sakit penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Melihat orang banyak itu, tergerak Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saya tuh nggak tahu ya, saya tuh jarang untuk dapat penglihatan Yesus. Dan kalau saya toh dapat penglihatan tentang Yesus, saya juga jarang bicara di mimbar berulang-ulang di kesempatan yang berbeda. Karena cuma sekali di tempat yang kecil saja. Nggak tahu ya, saya tuh kayaknya mau ngomong lagi, saudaraku, untuk kesempatan di Menara Doa Online ini tentang apa yang saya lihat. Jadi pada waktu hari Sabtu kemarin, waktu kami ikut Menara Doa Pelayan Jemaat di Sentul International Convention Center, saudara, bersama dengan gembala pembina kita Pak Niko. Saya tuh waktu worship, saya coba untuk deep worship itu loh. Saya mau belajar coba dekat, makin dalam sama Tuhan. Saya nyembah benar-benar sendiri, saya nyembah benar-benar, saya nikmati penyembahan. Sampai saya ngerasa kedalaman yang begitu dalam. Tapi lalu tiba-tiba tuh seperti saya melihat dengan jelas. Itu Yesus, saudaraku. Yesus yang bukan pakai baju putih yang bersinar-sinar, enggak. Tapi saya melihat Yesus tuh yang seperti kayak pastor-pastor yang kalau kita ke Israel tuh yang Fransiskan, yang kayak coklat gitu loh ininya. Itu kan warna hamba ya, warna hamba. Dia begini, saudara. Pakai baju itu. Secara roh, dalam roh kan ininya. Saya tuh kayak ada bicara, ada kontak gitu loh. Di hati. Saya bertanya, kenapa Tuhan kok sedih? Saya ngomong gitu. Tapi saya juga nangis. Saya nangis. Di dalam ini kan. Ya kan nangis. Kenapa kok Tuhan sedih? Ya aku sedih. Dia bilang gitu. Ini ayat ini yang bicara. Tuhan tuh sedih dengan, nanti kamu khotbah ya hari Minggu. Kasih tahu kepada umatku, kepada jemaat. Ya kan? Ya kan, aku juga sedih karena jemaatku, gerejaku lagi sedang berduka. Lagi sedih. Lagi sedang banyak cucurin banyak air mata. Mereka sedang susah. Kasih tahu ke mereka. Aku peduli sama mereka. Tuhan ngomong gitu. Aku peduli, aku ngerti. Memang mereka ada beberapa mereka dia bilang rasakan mungkin kayak Tuhan tuh denger apa enggak, peduli apa enggak. Aku sudah doa udah cukup lama. Nah itulah makanya saya khotbah tentang krisis, masa krisis yang panjang, masa sukar, pergumulan yang enggak ada ujungnya. Kapan selesainya? Beberapa di antara kita ngalami apa itu. Tuhan ajarin, kasih tahu nih khotbahnya seperti ini. Bahwa di masa pergumulan yang panjang, itu bisa kok dipakai menjadi masa-masa terbaik. Kalau aku diizinkan bekerja dalam hidup mereka. Jangan lihat apa yang tidak ada. Jangan lihat daripada orang-orang yang gak ada. Apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa. Ya kan, berapa banyak orang yang masih bersama kamu. Pakai itu, gunakan itu. Ya kan, untuk apa? Untuk melakukan kehendakku dan untuk layani orang lain. Memenuhi kebutuhan orang lain. Aku akan buat. Ya kan? Masa-masa terburuk dalam hidupmu. Tersulit dalam hidupmu. Menjadi masa-masa yang terbaik. Katakan amin saudara. Itu. Karena dasarnya ada
Aku Tuhan yang punya belas kasihan. Aku mengasihi kamu. Aku masih sampai hari ini aku masih bekerja. Yang berikutnya adalah Tuhan sedih. Yang kedua adalah Tuhan bilang gini, aku tuh sedih. Banyak anak-anakku, bahkan hamba Tuhan yang sudah jauh dari aku. Tidak punya lagi keintiman, kedalaman. Ya kan? Bahkan hati mereka tidak suci lagi. Mereka tidak bisa ngerti. Nggak bisa ngerasa hadirat. Sudah lama mereka tidak masuk hadirat aku. Sudah lama mereka tidak masuk, nggak deep worship sama aku. Oh Tuhan sedih itu ya? Iya. Kasih tahu. Ya kan? Terus sepertinya Tuhan kasih tahu seperti itu. Sebenarnya tuh Tuhan tuh bicara untuk saya pribadi. Aku juga tahu kesedihan kamu, tangisan kamu. Aku juga mau kamu tuh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat lebih dalam. Lukas 5 dia kasih pengertian. Ya kan? Untuk kamu gali lagi firman-Ku. Supaya aku bisa bicara lebih dalam lagi kepada kamu. Yang kedua, ya kan? Kamu bertolak ke tempat lebih dalam lagi kalau sudah dapat firman. Artinya apa Tuhan? Coba kamu belajar lagi. Pikir lagi. Ya kan? Apa yang kamu doakan. Doakan lagi apa yang kamu sudah pikirkan. Apa yang kamu udah dapat. Maka kamu akan dapat ikan dalam jumlah yang banyak. Ikan bicara tentang apa? Jiwa-jiwa. Ikan bicara tentang apa? Berkat. Ikan bicara orang-orang yang Tuhan akan kirim untuk membangun kita. Menolong kita. Melengkapi kita. Katakan amin. Ikan bicara tentang uang, kekayaan. Saudaraku, ikan bicara tentang orang-orang yang akan kita layani. Yang jadi tugas kita, pekerjaan ini. Yang Tuhan bilang, tapi kamu harus bertolak ke tempat lebih dalam. Untuk bisa masuk ke tempat yang lebih dalam, kamu harus lebih intim. Supaya menghasilkan hati yang suci. Supaya kamu bisa melihat apa yang menjadi kehendakku. Apa yang aku mau kerjakan dalam hidup kamu. Saya bisa katakan amin. Yang miliki di situ. Semakin besar belas kasihan kita kepada jiwa-jiwa. Kepada kebutuhan orang. Gimana aku bisa tolong lebih banyak orang. Setiap perkataan kita bukan tentang kita. Tentang apa yang sudah kita buat. Tentang betapa hebatnya kita punya ini. Kita sudah kasih. Bukan, Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak usah kamu itu. Tapi tentang apa yang aku ingin. Kamu bisa sampaikan. Yang bisa mendatangkan kasih karunia kepada mereka yang mendengarkan. Katakan amin saudaraku. Ini hal yang didikan. Dan yang terakhir adalah apa yang membuat Yesus bisa hidup dalam otoritas dan kuasa. Jadi yang keempat saudara ya, Tuhan Yesus melakukan atau menghidupi perkataan atau khotbahnya sendiri. Saya catat saudaraku ya, seorang pemimpin yang hidupnya berdampak dan berbuah adalah seseorang yang memiliki urapan kuasa otoritas dalam perkataan dan perbuatannya. Kenapa? Karena mereka ini melakukan dan menghidupi semua firman yang dia terima, ya, semua firman yang dia mau sampaikan atau ajarkan. Nah, saudaraku yang Kristus dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Tuhan Yesus ya. Ketika Yesus mengajar di dalam doa Bapa kami itu ada potongan doa, dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Waktu Yesus mengajar tentang doa Bapa kami, tentang kalimat ini, Yesus tuh melakukannya, menghidupinya. Kalau kita lihat dari seluruh hidup Yesus selama di dunia ini, selalu dimulai dengan kata-kata, aku tuh tidak mengucapkan kata-kata yang berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Aku tidak melakukan segala sesuatu dari diriku sendiri, tapi apa yang Bapa perintahkan untuk aku lakukan. Lalu di Taman Getsemani saudaraku, ya kan? Dia pun berdoa, dia tahu akan penderitaan yang begitu hebat yang akan dia alami, saudaraku. Dia berdoanya apa? Yesus berdoa apa? Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi apa? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang dia hidupi, saudaraku.
Ketika dia mengajar, saudara, tentang memberi, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang ditumpah keluar, dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Waktu dia mengajar tentang memberi, Yesus bukan cuma memberi uangnya, waktunya, saudara. Tapi di atas kayu salib dia berkata apa, saudara? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, Alkitab katakan, dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkannya nyawanya. Ini hal yang luar biasa, saudaraku, yang Yesus. Jadi saya mau bicara, hidup kita akan ada kuasanya, saudaraku ya. Ya kan, kalau kita bukan cuma sekedar berbicara, menyampaikan firman Tuhan, tetapi kita juga sendiri, ya kan, harus melakukannya. Jangan, seharusnya kita tidak menjadi orang yang cuma sekedar bisa sampaikan firman, tapi kita tidak melakukannya. Ya kan? Nggak tahu bener apa enggak sih saudara, ini cerita nih. Mungkin saudara pernah dengar ceritanya ya. Jadi ada hamba Tuhan, dia punya anak, ya masih ya berapa tahun lah. Belum terlalu ini, ya sekitar mungkin 10 atau 11 tahun saudaraku. Dia tahu bapaknya itu siapa di rumah. Ya kan? Dan bapaknya ini kalau misalnya apa yang dia khotbah itu nggak sesuai dengan apa kelakuan dia di rumah, saudaraku, ya kan? Memang yang paling tahu, ya kan, tentang siapa kita itu adalah istri kita sendiri atau anak kita sendiri. Satu hari, saudaraku, pendeta ini dia khotbah, saudaraku, ya kan, tentang harus sabar, kita tidak boleh marah. Anaknya bilang bohong, dia bilang. Jemaatnya bingung, apa dia bilang bohong, apa artinya? Setiap bapaknya khotbah tentang dia suruh orang jemaat harus begini, jangan begitu. Dia bilang bohong. Jadi beberapa jemaat tanya, kenapa kamu ngomong bapak kamu khotbah bukan amin, kami semua amin, kenapa kau bohong? Dia bilang, aku yang tahu kelakuan dia bilang gitu. Jadi kuasa dan otoritas yang sejati dalam perkataan dan perbuatan bukan dibangun di atas uang. Bukan dibangun di atas kepandaian kita berbicara. Tetapi dibangun atas 4 hal ini. Pertama apa? Keintiman dengan Tuhan. Yang mengubah hati kita. Yang mengubah perkataan kita. Yang kedua adalah keyakinan iman yang teguh. Yang ketiga adalah hati yang murni dan penuh kasih. Yang keempat adalah integritas. Kita melakukan apa yang kita katakan. Kita katakan apa yang kita lakukan. Katakan amin, saudara. Saudara semua diberkati dengan pesan ini. Saya berdoa saudara akan hidup dalam otoritas. Seperti halnya Tuhan menyertai Yusuf. Ya, dia bisa melihat bagaimana masa-masa tersulit menjadi masa-masa terbaik dalam hidupnya. Saya berdoa terus buat saudara. Biarlah belas kasihan Tuhan dilimpahkan dalam hidup saudara. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus, saudara. Sempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan namamu. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengorbananmu, untuk pemberianmu yang terbesar, yaitu keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk damai sejahtera. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, keselamatan. Terima kasih untuk otoritas dan kuasa yang Tuhan beri, dinamis itu ya Tuhan. Aku berdoa biarlah ya Tuhan lewat menara doa saat ini. Kami mau lebih lagi Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami terus berada dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, keintiman kami akan mengubah hati kami semakin serupa dengan Tuhan. Hati yang diubahkan, perkataan kami akan berubah. Tindakan kami akan berubah. Dan kami akan melihat banyak orang diubahkan lewat hidup kami. Lewat perkataan kami, pengajaran kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Terima kasih. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang meterkan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Bapakku berdoa bungkuslah semua anak-anakmu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai sudah datang menjemput kita mempermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin.